Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbu Wahid, yang saya hormati ibu-ibu jamaah Masjid Taklim Istiqomah Qalbu Wahid. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Semoga dengan menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dapat meningkatkan hati kita semakin dekat dengan Allah, semakin yakin dengan Allah, dan akhirnya meningkatkan lahir kita dalam bertakwa kepada Allah. Salawat salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau lahir batin dunia akhirat. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kajian dilanjutkan ada titipan mohon doa kepada sesama mukmin, baik yang meninggal maupun yang masih hidup, karena Allah mengajarkan di surat Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami yang seiman. Diajarkan kita mendoakan orang lain. Doa kita kepada orang lain, termasuk yang meninggal, itu nyampe, termasuk bacaan, salah satu bacaan kita, entah itu Al-Quran atau zikir-zikir lainnya, bisa nyampe kepada yang meninggal, dan banyak hadis yang mendukung ini. Oleh karena itu kita doakan khususnya almarhumah Bu Hajjah Ruqayyah, salah satu ibunda dari salah satu jamaah Majelis Taklim ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, melapangkan alam kubur beliau, menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan yang terpenting bisa berkumpul dengan kita kelak di surga. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurubin wa syuhada wal ulamil amilin wassalin musanifin, wa khususan li ruhil marhum Bu Hajjah Ruqayyah, ghafarallahu dunubaha wa nawwara darihaha wa qaddasa ruhaha wa ja'ala qabraha radatan min radil jinan wa hafidaha min adzabil qabri wa min adzabin niran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kulluman sabata takhsisuhu kamula takhlisuhu. Tidaklah setiap orang yang sudah, yang tetap atau tampak nyata keistimewaannya itu sempurna keikhlasannya. Di makalah ini intinya kita, jadi manusia dalam mendekat kepada Allah ini punya dua bakat atau tipe dalam mendekat kepada Allah. Yang satunya tipenya oleh Allah
diberi setelah mendekat terus diberi keistimewaan. Makanya disebut kalau ulama namanya ulama khos, ulama khusus, diberi keistimewaan dengan ditampakkan karomah atau kelebihan-kelebihan yang dia peroleh dari Allah, hasil dari dekatnya kepada Allah. Tipe yang kedua ini seseorang beribadah kepada Allah terus dekat, padahal sangat dekat, tapi tampaknya biasa-biasa saja orangnya. Tidak ada keistimewaan secara khusus, tidak ada keistimewaan yang mencolok. Ini merupakan yang kategori yang disampaikan di hal ini, kategori yang kedua, yaitu seseorang yang ketika mempunyai kekhususan, keistimewaan, maka dikatakan ikhlasnya kurang sempurna. Tapi kalau sudah dia beribadah kepada Allah, sudah terus beribadah, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, terus menerus hambaku, ini dia diskusi, mendekat kepadaku dengan berbagai macam ibadah sunnah, ibadah wajib dan ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Saat Allah mencintainya ini tidak ada keistimewaan khusus kepada dia. Jadi tetap kehidupannya ya tetap sederhana, kemudian juga enggak punya pengaruh, enggak punya masa, terus macam-macam hal. Salah satu contoh di sini adalah Uwais Al-Qarni, salah satu tabi'in terbaik. Ini kesepakatan ulama, salah satu tabi'in terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Seorang sebenarnya hidupnya sudah menangi Rasulullah, sudah mendapati Rasulullah, tetapi oleh Allah hatinya dibimbing agar tidak menemui Rasulullah, agar tidak menjadi, biar tidak diketahui oleh orang. Yang tahu hanya Rasul, yang tahu hanya Rasulullah melalui wahyu. Yang lain tidak tahu bahwa beliau punya kekhususan. Nah ini orang yang benar kesempurnanya ikhlas, ikhlasnya sempurna. Jadi kesempurnaan keikhlasannya ini orang yang ketika dia tetap beribadah kepada Allah tapi tidak punya keistimewaan khusus. Sebenarnya ini sudah tergambar pada diri Rasulullah SAW dibandingkan dengan nabi-nabi lain. Rasulullah SAW itu ketika kena batu masih berdarah, ketika kena suhu panas dikit, meskipun Rasulullah sakitnya itu hanya 2 kali dalam selama hidup, tapi salah satunya ditunjukkan bahwa Rasulullah juga manusia biasa. Sakit yang pertama itu saat pulang dari perang Uhud, dan itu pulang dalam keadaan suhu sangat panas, Rasulullah sempat sakit. Artinya Rasulullah seperti manusia biasanya, tidak ada kelebihan, tidak sakti, tidak punya keistimewaan khusus. Kalau keistimewaannya ketika benar-benar dibutuhkan, dan itu tidak bisa diulang. Kalau nabi lain ini masih sering berulang, Rasulullah tidak bisa diulang. Contoh kemukjizatan Rasulullah membelah bulan. Habis itu ketika nggak ada kasus lagi nggak bisa membelah bulan. Keistimewaan Rasulullah dari 5 jarinya keluar air, kemudian diminum oleh sebanyak 70 sahabat dan dibuat wudhu juga. Itu terjadi hanya 1 kali. Tapi Nabi Daud dengan keistimewaan puasa beliau dan qiyamul lail beliau punya keistimewaan, dan itu terus-menerus bisa dilakukan. Nabi Daud keistimewaannya adalah melelehkan besi dengan tangan. Jadi seperti buat martabak, jadi seperti buat martabak, besi itu seperti diginikan sudah seperti buat martabak sudah, atau roti gulung. Sehingga beliau, penghasilan beliau membuat baju besi untuk tentara-tentara, dan ini berulang terus. Ini Nabi Daud. Kemudiannya lagi Nabi Daud itu suaranya Indonesian Idol kalah semua itu. Itu kemudian itu berulang. Setiap kali membaca kitab Zabur ini sampai
air pun berhenti mengalir. Burung pun berhenti untuk mendengarkan suara Nabi Daud. Dan ini berulang. Begitu pula keistimewaannya Nabi Sulaiman menjadi raja di raja. Rajanya jin, rajanya hewan, rajanya manusia. Itu kemukjizatan semua. Dan ini semua berulang, yang tidak Rasulullah. Ini menunjukkan kedekatan seseorang kepada Allah dari dua tipe ini, dari dua tipe. Maka satunya seseorang mendekat ini dengan ibadah nawafilnya menjadikan seseorang itu punya keistimewaan. Ada yang diberi masa yang banyak. Jadi setiap kali pengajian yang datang sampai ribuan orang. Ini karomah namanya, keistimewaan. Kemudian diberi kesaktian keistimewaan khusus, entah itu dia punya wibawa yang sangat kuat dan macam-macamnya. Ini namanya karomah. Atau kadang-kadang diberikan kekhususan setiap apa yang diucapkan itu sering terjadi. Akhirnya orang wali, memang benar wali. Orang seperti itu memang punya keistimewaan khusus. Tapi di sini orang yang seperti ini ya juga kategori ikhlas, tapi belum sempurna keikhlasannya. Belum sempurna keikhlasannya. Jadi ketika kalau di kitab Qissatul Aulia, proses seseorang ini tafsir dari hadis qudsi, seseorang proses ketika sangat dekat kepada Allah. Ini proses, ini sekitar cerita orang proses menuju wali. Ketika seseorang itu sudah sangat dekat dengan Allah, sudah sampai hampir melupakan hubungan dengan, pokoknya intinya hatinya hanya ada Allah. Ketika itu proses berjalan itu seperti sudah tidak dengan dirinya. Berjalan itu semuanya seolah-olah itu dibimbing oleh Allah. Dan ketika sudah mencapai seperti itu, ini sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Termasuk salah satu tasbihnya, benda-benda yang di sekitar itu mengucapkan salam ke orang yang sangat dekat dengan Allah. Ini bentuk karomah. Jadi misalnya seseorang itu sudah dekat dengan Allah, karpet ini sudah salam, masjid tembok di sekitar keliling kita ini semua mengucapkan salam. Tiap kali berjalan, semua pohon berjalan mengucapkan salam, assalamualaikum, bahkan akhirnya memperkenalkan diri. Ini saya baca cerita di Qassasul Aulia kitab. Jadi prosesnya memperkenalkan diri. Akhirnya misalnya ada daun salam datang, kita lewat dekat dengan pohon, di situ daun salam. Assalamualaikum, saya daun salam, fungsi saya seperti ini, seperti ini. Digoda. Jadi mendengar kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan dari benda yang di sekitar kita sebagai bentuk kecintaannya kepada dia. Ini proses. Ini namanya karomah. Sehingga orang wali dan namanya orang wali itu akhirnya memperoleh namanya ilmu laduni. Bagaimana enggak memperoleh ilmu laduni? Wong setiap benda yang ada di sekitar kita itu mengucapkan salam dan memperkenalkan diri dan menyebutkan fungsi-fungsinya. Bahkan datangnya apapun di sekitar kita itu semua cerita. Orang wali akhirnya tahu kapan erupsi Semeru mulai terjadi, akan cerita. Bahkan suatu saat akan terjadi hal ini, hal itu di masa yang akan datang, di ini akan terjadi. Itu karena memang mereka langsung diberitahu oleh sekitarnya, diberitahu oleh alam. Tapi setelah proses ini ternyata wali ini tidak berhenti, seseorang yang dekat dengan Allah tidak berhenti, tidak peduli dengan seperti itu, akhirnya dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang ini prosesnya terhenti. Prosesnya terhenti dan kadang-kadang terhentinya ibadahnya masih stagnan, tetap tapi stagnan. Ada akhirnya ibadahnya berhenti. Prosesnya ini, ada ibadahnya berhenti. Ketika proses ibadahnya stagnan, tetap menjadi wali, hanya
kewalinya belum bisa meningkat. Kedekatannya dengan Allah belum bisa lebih meningkat lagi, keikhlasannya dengan Allah belum bisa meningkat lagi. Sehingga dia punya karomah, punya keistimewaan. Dia menjadi seorang wali yang bisa waskita weruh sadurunge winarah. Dia bisa menjadi makrifat, mengetahui ini, mengetahui itu. Mukasyafah, terbuka, pikirannya terbuka dengan dunia-dunia yang orang lain belum mengetahuinya. Tapi dia masih tetap beribadah kepada Allah. Yang satunya kalah dengan tipu daya. Akhirnya merasa dia sudah diberi kelebihan oleh Allah, akhirnya dia berhenti. Karena saya sudah dekat dengan Allah, merasa sangat dekat dan Allah sudah memberikan kelebihan, ini berarti Allah sudah mencintai saya. Akhirnya tidak ibadah lagi, dia merasa hatinya sudah sangat dekat dengan Allah dan keistimewaan itu muncul. Inilah akhirnya menjadi dukun. Prosesnya turun menjadi dukun. Sehingga akhirnya tadi karena memang yang sekitarnya itu menyampaikan, saya kencur, fungsinya untuk ini. Saya daun, ini fungsinya untuk ini. Akhirnya apa? Ketika orang tanya, dia akhirnya menjadi seorang dukun. Begitu pula hal-hal lain di sekitarnya yang menyampaikan, inilah terjadinya. Tetapi ketika seseorang itu proses terus berjalan dan bahkan semakin takut, semakin meningkat ibadahnya kepada Allah, akhirnya benda yang di sekitar kita, alam sekitar itu menyampaikan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami kemarin menyampaikan salam kepada Anda, memperkenalkan kami kepada Anda, itu diperintah oleh Allah dan ujian bagi Anda. Jadi ketika ada karomah, seseorang itu sudah sangat dekat dengan Allah, diberikan kelebihan seperti itu, dan terus tidak peduli, dia terus semakin dekat dengan Allah. Bahkan mungkin ada ketakutan sendiri, takut imannya goyah, takut kedekatannya semakin goyah. Akhirnya si ini mengaku, benda ini mengaku, alam sekitarin mengaku, kami diperintah oleh Allah kepada Anda untuk mengucapkan salam, memperkenalkan, dan kami sebagai ujian bagi Anda. Maka janganlah Anda goyah dengan iman itu, dan setelah orang ini ternyata akhirnya terus lanjut, maka kembali keadaannya semula. Hatinya tetap dekat dengan Allah, sudah tidak ingin diberi karomah, tidak ingin diberi keutamaan, tidak ingin diberi apapun. Dia hanya ingin, pokoknya saya hidup secukupnya di hadapan Allah. Ini Uwais Al-Qarni termasuk Rasulullah SAW. Ketika kita melihat Rasul, perjalanan Rasul itu memang sudah dibimbing oleh Allah sejak bayi. Diberi kemukjizatan, umur 2 tahun sudah menggembala kambing, umur 2 tahun. Anak sekarang masih lari-lari ngompolan. Ini Rasulullah 2 tahun menggembala kambing, dan hasil dari penggembalaan Rasulullah menghasilkan kambing-kambing yang subur. Sehingga Halimatus Sa'diyah yang menyusui itu merasa bersyukur sekali dengan menyusui Rasulullah. Karena apa? Karena kambing yang miliknya beliau ini dari peternakannya semakin banyak ketika Rasulullah ikut menggembala umur 2 tahun. Begitu pula mukjizat-mukjizat lain selalu diikuti mendung. Rasulullah selalu diikuti mendung. Ini mulai waktu ketika masih kecil, masih remaja, terus diikuti seperti itu. Kemudian sampai mukjizat-mukjizat yang sampai beliau menjadi pengusaha yang kaya raya, sukses, kemudian juga menikahi seorang janda yang kaya raya. Kemudian setelah Amul Hazan, setelah tahun kesusahan, istri beliau wafat, paman beliau wafat, harta sudah habis, beliau lepas dari harta itu. Awalnya karomah atau mukjizat yang dimiliki Rasulullah, kesuksesan dalam berdagang itu bagian dari mukjizat Rasulullah. Maksudnya keutamaan yang diberikan Allah kepada Rasul, kepada Muhammad saat itu sebelum menjadi Rasul. Dan mukjizat-mukjizat lain seperti itu. Tapi setelah Rasulullah mengalami masa penderitaan di Amun Hazan dan masa-masa kesulitan di Arab, di Mekah saat itu, akhirnya Rasulullah semakin paham bahwa
kembali lagi kepada Allah. Sudah tidak butuh harta, tidak butuh penghormatan, tidak butuh ini, jalan. Setelah itu Rasulullah hidupnya tetap sederhana. Juga tidak ingin dipuji, bahkan sempat Rasulullah hanya sedikit lengah. Bahkan sebenarnya enggak salah ketika cerita di surat Abasa itu. Abasa wa tawalla anja'ul a'ma wa ma yudrika lalau yazakka dan seterusnya. Intinya di surat ini menceritakan Abdullah bin Umi Maktum, seorang buta yang miskin, datang. Rasulullah sedang ada tamu. Tamunya kebetulan kepala-kepala suku dan orang-orang yang berduit, orang-orang kaya. Tetapi Rasulullah tidak memperhatikan itu, karena Rasulullah secara manusiawi tetap mendahulukan yang antri. Yang tamu datang dulu itu memang tokoh-tokoh tadi yang datang. Kemudian namanya orang buta, nggak tahu dan miskin, wis jenenge ya bahasa Jawanya bergudul. Nah, Abdullah bin Umi Maktum terus nyelonong, namanya orang buta, nyelonong. Nah, jadi ada pembesar nyelonong tetap masuk. Rasulullah hanya bermuka masam. Sebenarnya Rasulullah nggak ada keinginan untuk membedakan, nggak ada saat itu. Hanya sedikit bermuka masam, langsung ditegur oleh Allah di surat Abasa. Akhirnya Rasulullah semakin sadar. Akhirnya setelah itu Rasulullah tidak mengutamakan orang kaya, yang diutamakan orang-orang yang miskin saat itu Rasulullah. Jadi ketika ada tamu orang miskin didahulukan dulu, meskipun di situ ada orang kaya, tetap sama-sama diaturi. Gara-gara Abdullah bin Umi Maktum. Sehingga setiap ketemu Abdullah bin Umi Maktum, Rasulullah sangat menghormat. Ini orang yang gara-gara orang ini saya ditegur oleh Allah. Sampai sebegitunya. Artinya bahwa Rasulullah itu setelah Rasulullah SAW mengalami proses batin yang sangat luar biasa, kedekatan kepada Allah terus-menerus mendekat, ini setelah itu tidak butuh kelebihan, keutamaan atau sesuatu yang ada di dunia, kecuali benar-benar dibutuhkan untuk menunjukkan kekuatan Islam. Hanya itu aja. Kalau yang tampak seperti Nabi Dawud, tampak seperti Nabi Yusuf, tidak. Contoh, ini sebelum masuk ke sini, Rasulullah itu sebenarnya sih paling tampan di antara seluruh manusia. Kalau dari Qasasul Anbiya dan dari tarikh yang ada, manusia paling tampan itu Nabi Adam. Kemudian yang paling cantik ibu kita, Ibu Hawa. Karena bibit harus paling unggul. Kemudian duplikatnya Nabi Adam itu Nabi Yusuf. Duplikatnya Ibu Hawa itu Ibu Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Dalam cara seperti itu. Jadi paling ganteng bibit memang Nabi Adam. Yang paling cantik Ibu Hawa. Karena nggak ada saingannya. Saat ada Nabi Adam sama Ibu kan nggak ada saingannya, berarti tidak bisa dinilai ketampanan dan kecantikannya. Sehingga baru setelah Ibu Sarah itu primadona Madian, primadona Baghdad, primadona Babilonia, itu Ibu Sarah yang akhirnya oleh Allah dijodohkan dengan Nabi Ibrahim dengan menjaga keimanannya. Kemudian dititipkan gennya Nabi Adam, dititipkan lewat Ibu Sarah, lahir Nabi Ishak, Nabi Yakub, baru kloningan itu duplikatnya Nabi Adam ke Nabi Yusuf. Karena sudah ada saingannya, baru tampak ketampanannya dan beliau yang paling tampan. Bukan hanya itu, ada mukjizat. Mukjizatnya itu membuat orang tersepona dan terpukau. Ini laki-laki membuat iri, perempuan terpesona, siapapun itu, sampai-sampai kan ketika diberi pisau untuk mengiris buah tanpa terasa, saking terseponanya, itu sampai mengiris tangannya tanpa terasa. Itu mukjizat. Padahal di kisah Isra Mi'raj
itu Rasulullah SAW saat naik ke pintu langit ketiga itu bertemu dengan Nabi Yusuf. Rasulullah memang terpesona. Tanya kepada Malaikat Jibril, ya Jibril, man huwa, siapa dia? Ma ra'aitun nasa ajmala minhu. Saya tidak melihat manusia yang lebih tampan dari dia. Dia paling tampan. Rasulullah terpesona. Tapi ternyata Nabi Yusuf yang mau didatangi itu menundukkan kepala. Tanya dengan malu-malu kepada Malaikat Jibril, ya Jibril, man hadza, siapakah dia? Siapakah ini yang bersamamu? Membuat aku malu. Karena apa? Karena Nabi Yusuf merasa dia paling tampan, bertemu dengan Rasulullah itu merasa kalah tampannya, akhirnya merasa menundukkan diri dan malu. Dialah aku kasoleh wa nabiyullah soleh, yaitu Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Yusuf mengakui. Tetapi karena ini bukan suatu keistimewaan dan mukjizat, orang yang melihat Rasulullah bukan terpesona, tetapi terkagum-kagum untuk ingin mengikutinya, ingin baiat kepadanya. Bukan keterpesonaannya, bukan melihat ketakwaan Rasulullah membuat orang bermimpi di siang malam. Kalau Nabi Yusuf terpesona bermimpi di siang malam, sampai dikatakan, ini dikisahkan, ini kalau Nabi Yusuf melihat Nabi Yusuf itu, selain kalau di Al-Quran jelas itu. Kalau di hadis yang lain itu sampai saat dia membawa barang tanpa terasa jatuh. Kalau orang lama dulu kan ibu-ibu biasanya kan pakai jari. Saat memakai jari, ketika malaikat Yusuf, Nabi Yusuf itu lewat, jarinya jatuh nggak terasa. Ini mukjizat. Nah, tetapi Rasulullah yang lebih dari itu tidak diberikan mukjizat kelebihan meskipun lebih tampan. Inilah keistimewaan Rasulullah yang menjadi contoh dari semua makhluk, bukan hanya manusia termasuk jin. Karena apa? Karena keikhlasan beliau yang sempurna. Sehingga saat beliau beribadah sudah tidak berpikir A, B, C, tidak berpikir ini. Pokoknya saya ingin dekat dengan Allah, hanya mencari ridha Allah. Gak ada sisipan lain. Kita mencari ridha Allah masih disisipi yang lain. Jadi kalau kita semua hadir di sini karena mencari ridha Allah, tapi ada sisipannya. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, nah, sisipannya itu yang gak enak. Kalau Rasulullah mencari ridha Allah sudah nggak ada sisipannya. Nanti kalau Allah ridho ya sudah, namanya Allah ridho kepada kita berarti apapun yang mungkin kita harapkan pasti banyak dikabulkannya. Nah, ini kita. Oleh karena itu di sini disebutkan, jadi bukan keikhlasan yang sempurna jika seseorang dalam mendekat kepada Allah ingin ditunjukkan keistimewaannya. Keikhlasan yang sempurna lah, bukan ikhlas. Ikhlas itu kan dibagi 3 tingkat. Ikhlas itu 3 tingkat. Jadi keikhlasan karena takut sesuatu. Ini juga kategori ikhlas. Maksudnya gini, kita beribadah kepada Allah agar tidak diberi ujian yang berat di dunia, agar selamat dari neraka, karena takut neraka, karena takut biar tidak diuji yang berat di dunia. Ini ikhlas, kategori ikhlas, boleh seperti ini. Yang kedua, kita beribadah karena agar hidup kita beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ikhlas yang kedua. Jadi yang satu karena takutnya kepada Allah, bukan takutnya kepada manusianya. Takut takut kepada Allah, takut diberikan ujian dan takut semacamnya. Takut dari nerakanya Allah. Yang kedua karena mengharapkan surganya, karena mengharapkan pemberiannya. Yang ketiga yang sempurna, ikhlas yang sempurna adalah jika kita beribadah kepada Allah karena hanya mengharap perhatian Allah semata. Itu aja.
karena hanya mengharap ridho Allah tanpa ada embel-embel kalau sudah ridho lah. Ini kalau sudah ridho ini sudah embelnya macam-macam. Kalau sudah ridho sudah cukup, asal Allah ridho sudah. Asal Allah ridho. Kadang ya itu hati yang bergejolak. Ya nanti kalau Allah ridho ya sudah pasti namanya ridho, Allah sudah sayang kepada saya ya akhirnya saya minta ini minta itu. Nah, itu. Ini kelemahan kita seperti itu. Tetap boleh. Ini makomnya makom yang beda. Ini saya sampaikan paling tidak memotivasi kita, meningkatkan tingkat iman kita, meningkatkan tingkat hati kita dari awalnya ibadah agar karena nggak enak dengan teman sudah terlanjur diajak berangkat, sudah terlanjur janjian di sini berangkat ke masjid ini karena nggak enak. Nah, ini kan berarti kan keikhlasannya sudah benar-benar nggak ikhlas kalau ini. Jadi kan wah ini sudah terlalu janjian nggak enak kalau nggak berangkat. Nilai ibadah kita sudah nggak ada nilainya. Sudah kita tata. Kemudian begitu pula kalau sudah sudah terbiasa ke masjid, saya nanti kalau nggak ke masjid nggak enak, nanti dikira sudah ada apa nggak ke masjid. Nah, artinya bahwa kita dalam berjalan, dalam melakukan pengabdian kita kepada Allah, semakin hari harapannya dengan mengaji ini semakin meningkat. Nilainya semakin meningkat. Nilainya bukan hanya sekedar sudah terlanjur dengan komunitas, sudah terlanjur banyak teman. Ini yang sering kita lakukan seperti itu kan. Wah ini waktunya ngaji ya, nggak enak nanti dihampiri sama teman saya, nggak enak kalau nggak berangkat lah. Ini kita mulai tata hati kita. Paling tidak saya berangkat ngaji pertama ya semoga Allah menyelamatkan saya dari kesulitan dunia, semoga Allah menyelamatkan saya dari kesulitan akhirat. Ini minimal pertama seperti itu. Karena tujuannya setelah kita ngaji nanti ngerti mana yang dosa, mana yang tidak, mana yang menyebabkan nanti dibalas dengan keburukan, mana yang tidak. Ini minimal kita itu dulu. Setelah itu meningkat. Suatu saat meningkat. Karena dengan kita banyak mengaji, Allah memberikan janji, dimudahkan hidupnya. Memang ayat-ayat itu muncul. Contoh ketika bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Wa yarzuquhu minazul la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki tanpa terduga. Ini ayat ini sampai dibuat amalan. Ini bagi kita yang memang menginginkan ini masih ikhlas. Makanya banyak dibuat ayat 1000 dinar. Ayat ini kan ayat 1000 dinar dibuat amalan. May yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu syai'in qadra. Ini dibaca setelah subuh 7 kali, insya Allah hidupnya diberikan jalan kemudahan dan diberikan banyak rezeki. Nah, seperti itu. Ini nggak apa-apa dibaca. Tingkat kita masih seperti itu. Dibaca nggak apa-apa, ini amalan. Di surat At-Tolak ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayatnya yang lupa. Di surat At-Tolak ini. Ini nggak apa-apa dibaca jadi amalan, nggak apa-apa karena Rasulullah itu mengajarkan kepada kita ayat yang paling kita suka kita ulang-ulang. Bagian itu bagian dari amalan namanya. Saya lihat dulu di ayatnya surat At-Tolak. Ayatnya yang lupa. Ayat 2 dan ayat 3. Dimulai dari wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sampai ayat 3. Ini disebut ayat 1000 dinar. Di ayat 1000 dinar yang mengamalkan ini habis subuh 7 kali itu hidupnya diberikan kemudahan rezekinya, diberikan banyak hal kemudahan. Ini enggak apa-apa, ini juga bagian dari
Bagian dari keikhlasan, asal dalam mengamalkannya bukan karena si A si B. Ini. At-takhsisu hahuna huwa ayyudhiral haqqu ta'ala ala ba'di ibadihi asratahu wa inayatahu wa tauliyata lutfihi wa riayatahu faminhum majtamiru lahu dzalika hatta yatahaqqaqa bil urfani wa yatakhallasu an ru'yatil aghyari wal aqwani. Kehususan ini sesuatu yang Allah tampakkan kepada sebagian hamba-hambanya yang mendekat. Itu ditampakkan pertolongan Allah di situ. Ditampakkan bagaimana Allah memberikan kelebihan pada orang itu. Ini secara kehususan. Dan sebagian dari orang tersebut ini ada yang sampai berhenti di situ. Dan ada yang lanjut, tidak peduli dengan seperti itu, pokoknya tetap terus beribadah kepada Allah sampai akhirnya dia benar-benar lepas dari melihat keadaan-keadaan yang menggiurkan seperti yang saya ceritakan tadi. An ru'yatil aghyar wal aqwan. Karena memang orang-orang yang seperti itu punya karomah, kadang-kadang kalau kisahnya Sunan Bonang itu menunjuk pohon aren bisa menjadi emas, itu memang ada. Karena memang Allah memberikan seperti itu. Hadisnya dulu sudah saya sampaikan, fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintai seseorang, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi telinganya. Sehingga seolah-olah dengan kita dekat dengan Allah, pendengaran kita dapat mendengar sesuatu yang paling tidak diketahui oleh orang lain, Bu. Karena pendengarannya dari Allah. Wa basarul ladzi yubsiru bi, penglihatan dari Allah, sehingga dapat tembus pandang sampai jauh ke angkasa. Sampai kalau orang yang sudah sangat dekat dengan Allah itu tidak perlu ilmu falak untuk mengetahui ru'yatul hilal. Karena mata atau penglihatan beliau sudah melihat hilal dengan hati. Begitu pula tangannya, yadaul ladzi yabtushu biha. Aku menjadi tangannya yang dia bisa memegang apapun karena mau menggunakan kekuasaanku. Sehingga ketika contoh Sunan Bonang menunjuk pohon aren langsung jadi emas, itu karena ada tangan dari Allah. Begitu pula aku akan menjadi kakinya, warijlaul ladzi yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya, dia berjalan di atasnya. Ini salah satu karomah dan ini sesuatu yang memang dibutuhkan. Salah satu kisah muridnya Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Jadi enggak mau disebutkan muridnya ini, tapi disebut muridnya. Waktu itu beliau tampilannya sederhana. Kebetulan pulang dari mencari ilmu, mau pulang ke rumahnya, naik kapal laut. Jadi naik kapal laut, menyeberangi Laut Merah, dan agak jauh yang diseberanginya. Saat di situ kebetulan dia paling sederhana pakaiannya dan memang paling sangunya paling pas-pasan. Entah ada kejadian memang Allah menguji. Dan itu kebetulan kapal laut itu isinya semua saudagar-saudagar kaya. Kapal penumpang yang isinya saudagar-saudagar kaya. Dan ada salah satu anak saudagar kehilangan kalung emasnya. Setelah dicari, diselidiki, yang dilihat adalah penampilannya. Maka yang dituduh adalah muridnya Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah. Pasti ini yang mencuri, pasti ini. Karena dituduh, sudah dia nggak mengelak, diam, karena sudah nggak mungkin mengelak, nggak mungkin. Akhirnya dia siap dieksekusi di tepi dek. Kalau dia nggak melompat ke luar dek, dia akan dipotong tangannya.
untuk mengganti untuk sebagai bentuk kisosnya. Sudah saat siap mau didekati dan sudah ada di tepi dek, hatinya hanya mengeluh, mohon kepada Allah. Tiba-tiba ikan di sekitar situ melemparkan mutiara, permata, intan ke atas dek. Jadi banyak dilemparkan di situ sehingga seluruh penghuni kapal itu kaget, mau mengeksekusi nggak jadi. Karena kaget, terkagum-kagum, semakin takut. Murid Ibnu Qayyim semakin takut. Jadi kalau tadi keluhan tadi, lisan beliau mengucap ya Allah, akhirnya Allah membantu dengan ikan melemparkan permata dan intan. Karena setelah dikeluarkan itu, wah ini bukan orang sembarangan kalau gitu kan. Muncul kaguman, seluruh penghuni kapal muncul kaguman, malah semakin takut. Semakin takut tanpa terasa beliau loncat dari kapal. Loncat dari kapal, beliau itu karena loncat dari kapal sudah tidak berpikir apapun, lari di laut sampai ke tepi. Lari sampai ke tepi. Jadi bukan karena dia kemudian berhenti lari. Tapi setelah nyampe tepi dia baru ingat, mau balik lagi enggak bisa sudah. Mau balik lagi ke sana jajal enggak sudah, enggak bisa, tenggelam. Ini namanya karomah. Jadi kakinya dari Allah sehingga ketika dia berlari di atas laut tetap bisa. Jadi bukan karena sakti. Bukan karena sakti. Lah inilah ketika seorang dekat dengan Allah. Maka dari situ kedekatan inilah yang akhirnya yang harus memotivasi kita. Yang pertama tadi karena takut dari ancaman Allah, takut tidak diberikan yang takut intinya takut dari Allah lah. Yang kedua karena mengharapkan sesuatu dari Allah. Yang ketiga sudah tidak berpikir lagi. Sudah tidak berpikir ini manfaat atau tidak berpikir. Pokoknya saya menjauhi maksiat, pokoknya saya menjalankan ibadah, sudah tidak berpikir nanti manfaat dan hasilnya mudarat dan pokoknya tidak berpikir seperti itu. Ini namanya hanya mencari ridho Allah. Apakah bisa? Tetap bisa. Harus melalui proses. Dan itu memang tidak bisa terus-menerus. Pasti ada satu waktu kita mengalami seperti itu. Kalau sudah biasa dilakukan. Contoh gini, orang termotivasi awal mengamalkan ayat tadi misalnya, ayat 2 dan 3 surat At-Tolak. Dah, saya amalkan, dah. Sudah mengamalkan sudah bertahun-tahun. Akhirnya sudah niat istiqomah. Dan suatu saat karena kita sudah terbiasa, kalau enggak membaca itu enggak enak. Kalau enggak membaca itu rasanya kok seperti gimana. Nah, sehingga tidak berpikir asalnya ingin membaca itu, ingin memperoleh rezeki yang murah, ingin diberikan kehidupan yang mudah. Akhirnya dengan membaca itu sudah tidak ada tendensi ketika sudah istiqomah. Makanya di sini di surat Al-Jin disebutkan wa allau istaqamu alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya jin dan manusia mereka mau istiqomah alat tariqati di atas satu jalan la'as koinahum ma'an godako, aku akan memberikan rahmat yang sebanyak-banyaknya. Di tafsir rahmat Allah yang sebanyak-banyaknya ini melalui proses. Jadi ketika kita istiqomah, seorang istiqomah di thariqah ini bukan hanya sekedar thariqah yang dengan amalan-amalan yang khusus, thariqah nasabadah, tidak. Di sini thariqah ini maksudnya mengamalkan satu amalan apapun itu
Entah itu sudah bagaimanapun tidak, saya tidak bisa meninggalkan sholat duha. Pokoknya harus sholat duha terus, misalnya seperti itu. Kalau sudah orang mau komitmen ini dan sama sekali dalam keadaan apapun tidak meninggalkan, dalam keadaan apapun tidak meninggalkan, setiap harinya tidak meninggalkan, maka Allah menurunkan rahmatnya. Menurunkan rahmatnya. Rahmat awal yang Allah turunkan sesuai dengan fadilahnya, sesuai dengan keutamaannya. Sesuai dengan keutamaan apa yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan. Kalau sholat duha misalnya dipermudah rezekinya misalnya, ini Allah memberikan itu keutamaan itu. Setelah itu meningkat lagi rahmat Allah yang turun kepada seseorang yang istiqomah tadi, yaitu setelah dinampakkan kemudahannya, kemudian diberikan kehidupannya bahagia, damai dengan mengamalkan itu, dan yang terakhir puncaknya rahmat Allah turun, hati seorang itu saat mengamalkan amalan itu sudah tidak ada tendensi sesuatu, yang ada hanyalah bagaimana Allah memperhatikan saya, bagaimana Allah ridho kepada saya. Hanya itu, saya hanya ingin dekat dengan Allah. Jadi adanya hati kita bisa seperti itu karena rahmat Allah, bukan karena apa-apa, karena rahmat Allah yang terus meningkat. Oleh karena itu kita pilah yang tidak boleh kita tinggalkan sama sekali, maksudnya adalah hal-hal yang sunnah. Prosesnya gini, soalnya kalau hal-hal yang wajib itu bukan istiqomah, memang kewajiban. Hal-hal yang wajib ketentuannya sudah ada, dan yang kedua saat ada rukhsah harus saat ada rukhsah, saat ada dispensasi dari Allah harus diterima. Sholat duhur asar dalam perjalanan ada dispensasi dari Allah, yaitu dilaksanakan satu waktu dua-dua, jamak takdim, jamak takhir dengan kosornya. Kalau dikatakan ingin istiqomah berarti tetap harus menjalankan waktu duhur 4, waktu asar 4. Maka hal ini tidak bisa, karena Rasulullah sudah menentukan hal ini. Kalau Umar bin Khattab itu wajib menerima, kalau Imam Syafi'i wajib menerima. Ini di hukum fikih ya, di hukum fikih. Ketika kita perjalanan sebagai musafir, menurut Imam Syafi'i wajib ambil jamak kosor. Jangan mengatakan nggak marem, wong saged mandek kok. Kadang-kadang itu kan. Kadang-kadang orang ketika perjalanan karena bawa kendaraan sendiri yang sudah memenuhi syarat untuk sebagai musafir, ya karena bawa kendaraan sendiri kan bisa menggok ke masjid. Waktunya duhur, waktu sholat duhur 4 rakaat, waktu asar 4 rakaat, bisa tetap bisa seperti itu. Tapi tidak, Rasulullah tetap bisa sholat di padang pasir, tapi ternyata Rasulullah tetap mengambil dispensasi itu, wajib berarti. Artinya hal ini seharusnya 4-4, kalau di perjalanan sudah menjadi 2-2. Bahkan sholat qobliyah ba'diyahnya sudah tidak bisa dilakukan. Otomatis tidak bisa kita mengambil istiqomah di sini, karena ada ketentuan lain. Istiqomah yang paling gampang dizikir atau sholat sunnah. Ambil sholat duha. Kalau memang ingin kita mengambil torekoh namanya, atau salah satu jalan untuk kita dekat dengan Allah. Ambil sholat duha. Kalau sudah kita mengambil sholat duha, komitmen. Dalam keadaan apapun, saya harus sholat duha. Dimanapun, tidak boleh saya tinggalkan. Artinya seolah-olah sunnah itu bagi kita, komitmen kita menjadi kewajiban yang harus dilakukan. Itu namanya istiqomah. Hanya kalau sholat, kelemahannya bagi ibu-ibu muda atau yang wanita-wanita muda, perempuan-perempuan muda, ini sudah terhalang dengan adanya menstruasi.
Maka mulailah kalau memang ingin mengambil kesunahan dengan sholat sunnah, maka mulailah setelah menopause kalau ibu-ibu. Tapi tidak seperti itu juga. Masih ada peluang lain. Zikir. Ayat Al-Qur'an boleh dibaca meskipun meskipun head kalau sudah menjadi wirid, menjadi bacaan zikir sehari-hari. Sudah kebiasaan membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Pokoknya saya harus komitmen. Waktu subuh saya sudah biasa baca itu misalnya. Waktu asar saya sudah biasa baca itu. Sebelum tidur saya sudah baca itu. Dalam keadaan apapun, waktu itu saya harus membaca meskipun saat itu saya meskipun saat itu saya sedang tidak sholat. Jadi bangunnya tetap. Masalahnya ini biasanya makanya yang sulit istiqomah ibu-ibu karena pemahamannya mas sekalian main sudah libur semua. Nah, ini karena kadang-kadang karena sekalian head dikatakan head, wah nggak bisa ini nggak bisa itu, tidak. Kalau kita sudah istiqomah, ada niatan istiqomah untuk bagaimana kita memperoleh ridha Allah, maka kita lakukan dzikir pagi, sore ataupun kita ambil waktu yang mana, dan itu kita komitmen sudah. Sehingga nggak ada alasan bangun jam 6 pagi meskipun head, nggak ada alasan. Saya sudah berniat, saya sudah berkomitmen, saya ingin baca misalnya doa tahajud di surat Al-Isra, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini Al-Isra, Bani Isra ayat 80 doa ini. Saya sudah berniat baca ini dan ini saya baca jam atau sebelum subuh misalnya. Maka sudah komitmen meskipun head tidak bisa sholat tahajud tapi tetap doa ini dibaca tepat pada waktunya. Sehingga nggak ada alasan bangun lebih terlambat karena head. Artinya baik itu perempuan-perempuan muda maupun yang sudah sepuh-sepuh, peluang istiqomah ada semua. Istiqomah intinya hal yang sunnah bagi kita meningkat menjadi kewajiban. Seolah-olah kalau kita tidak melakukannya, maka disitulah kita akan menjadi turun iman kita. Itu yang akhirnya kita ada sesuatu yang nggak enak. Dan biasanya kalau udah istiqomah, kita lupa ada keresahan. Jadi kalau istiqomah, kemudian kita lupa satu kali aja, itu ada keresahan. Karena Allah mengingatkan man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling dari mengingatku, maksudnya biasa istiqomah ya. Biasa istiqomah. Kemudian lupa hari itu an dzikri dari mengingatku fa innalahu ma'isyatan dongka, maka pada hari itu dia memperoleh ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Maka kalau kita komitmen istiqomah, kita jalani terus. Setelah itu, maka ketika kita lupa pasti ma'isyatan dongka, ada kehidupan yang sempit di hari itu. Entah ada masalah, entah ada, pasti ada kehidupan yang sempit. Ini maka setelah kita istiqomah, maka proseslah yang akan mengantar kita untuk menuju yang Allah kehendaki. Proses. Jadi syaratnya istiqomah. Sehingga Rasulullah kata ulama itu al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik dibandingkan 1000 kemuliaan. Atau di makalah yang lain al istiqomah turisul karomah, gara-gara istiqomah bisa menyebabkan kemuliaan. Intinya itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin membuka hati kita, meningkatkan hati kita untuk beribadah kepada Allah, lebih memurnikannya, lebih ikhlas, dan semoga kita bisa istiqomah dengan apa yang kita lakukan, dan semoga majelis taklim ini istiqomah sampai hari kiamat kelak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.